Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi seminar online Permesinan Industri dan Tantangannya di Era Industri 4.0 batch yang kedua. Yang sebelumnya, batch yang pertama telah kita laksanakan saat sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin. Dan masih dalam nuansa Idul Fitri, saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kali ini kita tetap masih mendatangkan pemateri, dua pemateri. Kali ini saya sebagai pemateri utama hanya sekedar untuk menjadi host dan juga menjadi moderator, dan juga pemateri kedua nanti akan lebih banyak memberikan pengetahuan-pengetahuannya khususnya di dunia industri, karena beliau, Pak Dian Setio Haryono, adalah staf new model di Katia Section di PT Honda Prospek Motor Karawang. Dan beliau saya datangkan langsung dari Karawang melalui sesi virtual pada kali ini. Ya. Oke, langsung saja kepada Pak Dian dan juga mahasiswa semuanya untuk memulai ya seminar online Permesinan Industri dan Tantangannya di Era Industri 4.0 batch yang kedua. Kepada Pak Dian, saya persilakan. Kota ataupun di Daihatsu, itu software utama itu menggunakan software Katia. Sedangkan software yang teman-teman pelajari seperti SolidWorks, Inventor itu adalah software secondary atau supplementary atau software tambahan. Karena apa? Karena sebenarnya software Katia itu untuk harga license cukup mahal ya. Jadi kenapa kita masih menggunakan software seperti Inventor atau SolidWorks? Karena itu software yang cukup murah untuk dibeli. Makanya di pendidikan itu software Katia jarang diajarkan karena license juga cukup mahal. Seperti itu. Ini saya skip. Nah, kemarin kita sudah membahas perbedaan dari CAD, CAM, dan CAE. Apa sih fungsi masing-masing feature itu? Kalau CAD kan kita tahu itu merupakan software untuk pembuatan desain ya. Itu pure untuk membuat desain. Dia tidak bisa digunakan untuk menganalisis struktur ataupun mengkalkulasi dari rancang biaya di desain yang kita bikin. Kemudian kalau CAM itu adalah terkait dengan computer aided manufacture, yaitu software yang digunakan untuk mengimplementasikan atau mengekspor desain itu ke dalam suatu objek pembuatan mekanikal ya, seperti CNC ataupun kalau sekarang digunakan, yang sering digunakan adalah 3D printing gitu. Dan kemudian ada yang nama CAE, yaitu Computer Aided Engineering, di mana program itu digunakan untuk menganalisis desain yang sudah kita bikin. Seperti kalau misalkan kita bikin bracket ataupun bikin konstruksi mekanikal, nah di situ desain yang kita bikin itu kita analisis kekuatannya seperti apa, apakah adakah titik lemahnya, titik kuatnya di sebelah mana, itu menggunakan software CAE. Nah, untuk contoh-contoh software-nya itu ada di slide-nya, bisa teman-teman baca. Mungkin kalau yang CAD itu yang sering familiar teman-teman gunakan, salah satunya adalah SketchUp, SolidWorks, dan Autodesk. Kalau yang CAM itu ada Mastercam, ada Rhincom, ada SurfaceCam. Kemudian terkait dengan CAE itu ada Inventor dan Solid Edge, dan untuk yang orang elektro biasanya menggunakan ETAP. Nah, kenapa kita menggunakan Katia? Nah, seperti penjelasan sebelumnya, itu di software 3D itu kan ada pembagiannya CAD, CAM, CAE. Nah, Katia itu software yang menurut saya itu sangat lengkap. Dia bisa mengakomodir semua fitur dari CAD, CAM, dan CAE. Makanya perusahaan besar itu menggunakan software Katia karena kita tidak perlu
ya membuka software yang terpisah gitu loh. Kayak tadi CAD kita menggunakan Inventor, CAD di sini ada Mastercam, yang CA itu tadi kita menggunakan seperti Solid Edge gitu. Nah di CATIA itu sendiri kita tidak perlu menambahkan atau menginstal aplikasi-aplikasi tersebut ya. Jadi cukup menginstal CATIA dengan beberapa license workbench, kita nyebutnya workbench atau menu-menu gitu. Itu kita bisa menggunakan 3 device tersebut ya. Dan di sini salah satunya nanti kita akan belajar terkait dengan CAD. Karena kalau kita belajar CM dan CA itu waktunya cukup banyak ya. Yang terpenting kita overview terkait dengan CAD-nya itu. Karena kan manufaktur di kuliahan itu lebih menitik beratkan di proses produksinya ya. Proses produksi, kalau proses produksi pasti ada yang namanya desain. Nah, nanti kita akan mempelajari secara overview 4, kita nyebutnya di sini adalah workbench. Workbench itu adalah bidang kerja ya, bidang kerja dari software CATIA itu yang kita pelajari ada 4, yaitu sketcher, ada part design, ada assembling design, ada drafting. Nah, kita overview sebentar. Sketcher adalah software workbench yang digunakan untuk membuat suatu sketsa yang nantinya akan kita gunakan untuk pembuatan objek 3 dimensi. Nah, untuk file ekstensinya atau ekspornya nanti berupa formatnya .cat4 atau cat4. Nah, saya coba bukakan untuk CATIA-nya. Jadi kalau teman-teman membuka CATIA itu sama seperti software lain ya. Nanti kalau teman-teman mau menginstal CATIA, bisa teman-teman cari di Google atau nanti saya share linknya, link downloadnya ke Bapak Taufik nanti biar teman-teman bisa mendownload sendiri. Itu kapasitasnya sekitar 2,5 giga, jadi cukup besar ya. Jadi mungkin teman-teman ada satu teman yang bisa mendownload, kemudian bisa di-share lewat flash saja, daripada mendownload satu persatu. Gitu. Nah, kalau membuka software itu cukup lama ya. Kalau kita masih menggunakan komputer atau laptop yang kentang istilahnya ya, istilahnya kentang kan, atau spek-spek yang nggak begitu bagus, itu akan lama. Karena software CATIA itu sendiri sebenarnya dia harus menggunakan, kalau di industri kita harus menggunakan namanya komputer workstation. Komputer workstation adalah komputer yang didesain atau yang dirakit sespesial mungkin untuk pembuatan kerja desain ya, kerja desain gitu. Nah, kalau teman-teman ingin menginstal software CATIA itu ada beberapa persyaratan minimum requirement, yaitu CATIA V5 yang kita gunakan itu salah satunya adalah hardware minimum requirement-nya. Yang pertama prosesornya itu minimal i5. Tapi jangan berkecil hati teman-teman. Walaupun di sini keterangannya i5, tapi saya pernah nyoba di laptop saya itu masih bisa diakomodir. Jadi teman-teman laptop masih dual core atau Intel Pentium itu masih bisa dibuka, tenang saja. Itu CATIA V5 untuk minimum requirement yang di sini adalah minimum requirement di industri ya. Karena kalau di industri itu kita kan bikin softwarenya cukup besar, bikin desainnya itu cukup kompleks, cukup banyak. Jadi kalau menggunakan spek yang minim itu akan sering lag ya istilahnya gitu. Kemudian harus menggunakan VGA yang eksternal seperti NVIDIA GeForce ataupun menggunakan ATI Radeon. Tapi bisa juga digunakan menggunakan VGA yang integrated ya, seperti Intel HD, itu masih bisa digunakan. Untuk RAM sendiri minimal menggunakan 4 GB RAM, atau kalau teman-teman nggak 4 GB juga masalah, masih 2 GB juga masih cukup. Untuk hard disknya ya minimal 10 GB lah. Yang kalau sekarang kan rata-rata udah 320 ke atas, atau kalau yang SSD itu 128 GB. Itu untuk minimumnya. Nah, ketika teman-teman buka software CATIA,
di sini. Itu loadingnya itu cukup lama. Loadingnya cukup lama. Itu tergantung dari komputer yang teman-teman gunakan. Seperti ini. Ini cukup lama. Ini kenapa cepat? Karena saya sudah buka sebelumnya di sini. Jadi langsung bisa dibuka. Kalau teman-teman masih belum buka, itu cukup lama. Nah, ini adalah tampilan software CATIA-nya. Tampak software CATIA. Apakah kelihatan teman-teman di sini? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Menunya, kalau sekilas kelihatan simple ya. Menunya sedikit, toolbar-nya, tapi sebenarnya toolbar ini berubah dan menu atau workbench yang kita buka. Istilahnya kalau di Office itu kan ada, teman-teman kalau buka Office kan ada Word, ada Excel, ada Access dan sebagainya ya. Kalau di KT itu ya, itu banyak banget di sini. Ini ada infrastruktur, ada mechanical design sampai VPM. Nah, VPM itu untuk memberikan sistem integrasi pembuatan desain gitu. Jadi kalau teman-teman bekerja di industri kan biasanya yang bikin desain itu kan nggak cuma satu orang, ada 2 atau bahkan 10 orang. Itu untuk mengelingkan pekerjaan yang kita bikin itu menggunakan VPM Navigator ini. Nah, di sini. Nanti kita akan membahas terkait dengan mechanical design di sini. Software yang ada di menunya mechanical design. Ini adalah tampilan awalnya, hampir sama. Ya. Yang pertama tadi kita akan membahas terkait dengan Sketcher ya. Sketcher itu ada di menunya part design. Jadi kalau teman-teman mau buka objek atau membuka file itu bisa ke menu start, terus mechanical design, ada part design. Ini adalah workbench atau bidang kerja atau menu software yang di CATIA. Pilihannya banyak banget. Kalau teman-teman lihat di sini toolnya, ini adalah tool untuk pembuatan desain 3D ya. Tapi ini 3D-nya kita basisnya solid. Di dalam manufaktur itu desain itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah solid object, yang kedua adalah surface. Solid object adalah objek 3 dimensi yang memiliki volume ya, ketebalan. Sedangkan untuk yang surface itu hanya memiliki permukaan, dia tidak memiliki ketebalan gitu. Ibaratnya itu kalau objek yang surface itu kayak kertas lah, selembar kertas. Tapi selembar kertas itu dibentuk objek 3 dimensi gitu. Itu surface. Nah, sedangkan untuk yang misalkan saya merubah ke mechanical design, ke tool lain nanti akan berubah tampilannya. Seperti ini. Nah, ini akan berubah. Toolbar-nya akan berubah. Kalau kita masuk ke di sini ada 2 ini ya, Windows ya. Ada Windows yang keterangannya part 1, ada yang produk 1. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi itu ada Sketcher ya. Jadi Sketcher itu digunakan untuk pembuatan sketch. Ya. Kemudian kita belajar terkait dengan part design. Nanti saya gambarkan secara singkat pembuatan part ya, untuk bayangan saja. Kemudian di sini ada produk ya, assembly design. Nah, assembly design adalah workbench yang digunakan untuk menggabungkan beberapa part. Jadi kalau teman-teman sudah bikin part, kemudian ingin kita rakit jadi satu, yang nantinya bisa kita gunakan untuk simulasi, itu bisa menggunakan assembly design salah satunya. Kemudian yang terakhir adalah drafting. Drafting itu workbench atau menu yang dari CATIA yang digunakan untuk mengkonversi objek 3D yang teman-teman buat itu dikonversi menjadi bentuk 2 dimensi yang nantinya akan bisa digunakan untuk lembar kerja suatu proyek ya. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat
katakanlah pagar kan, pagar rumah itu sudah bikin sketch 3D-nya, kemudian ketika teman-teman ingin mengimplementasikan pagar rumah itu ke tukangnya, tukang las ya, katakanlah itu teman-teman harus memberikan gambar 2 dimensinya kan, 2 dimensi beserta ukurannya. Nah, gambar 2 dimensi beserta ukurannya itu dibuat menggunakan software yang namanya drafting. Ya, kita coba satu persatu. Sini. Yang pertama adalah tadi sketcher ya. Sketcher itu digunakan untuk membuat sketsa awal dari objek 3 dimensi. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya ingin memberikan suatu gambaran ya untuk teman-teman semuanya. Kenapa sih teman-teman di sini dari Bapak Taufik memberikan apa ya, knowledge terkait dengan software CATIA. Jadi ini sebagai salah satu kunci dari teman-teman ketika nanti teman-teman ingin masuk ke dunia industri, di mana teman-teman kan jurusannya mekanik mesin ya, jurusan mesin. Kalau mesin pasti nanti akan ditanya. Kalau teman-teman masuk ke departemen ataupun bekerja di bagian drafting ataupun engineering ya, terutama engineering sih, itu pasti akan ditanya software yang teman-teman pahami itu apa atau yang teman-teman kuasai gitu. Nanti teman-teman bisa mendescribe atau bisa menjelaskan terkait dengan software ini. Terutama kalau teman-teman bekerja di industri otomotif, pasti hampir 80% dia menggunakan software CATIA. Saya jamin 80% dunia otomotif ya, perusahaan-perusahaan besar di otomotif pasti menggunakan software CATIA. Software mainnya ya, software utamanya. Tapi software sekunderinya atau suplementarinya nanti bisa menggunakan software SolidWorks biasanya gitu, karena harganya lebih murah tadi itu. Tapi utamanya adalah menggunakan software CATIA. Hampir semua perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan Jepang ya. Perusahaan-perusahaan Jepang itu hampir semuanya menggunakan software CATIA di bagian engineering-nya. Jadi ketika nanti teman-teman di interview, software apa yang kamu kuasai, teman-teman bisa menjelaskan software CATIA ini. Gitu. Paling nggak walaupun teman-teman belum dengan apa ya serius ataupun belum paham, belum bisa menguasai 100%, tapi seenggaknya teman-teman bisa menjelaskan gitu. Bisa menjelaskan software CATIA dari pemaparan yang saya berikan hari ini gitu. Jadi hari ini hanya sekilas saja, sekilas terkait dengan software CATIA supaya teman-teman ada gambaran ya, ada gambaran dan juga ada pengetahuan secara umum terkait dengan software CATIA. Nah, itu menjadi nilai plus bagi teman-teman ketika nanti interview di user ya terutama. Jadi kan tahapan untuk masuk ke dunia kerja kan ada beberapa seleksi ya. Salah satu seleksi yang pertama yang pasti administrasi, di teman-teman nanti akan diseleksi terkait dengan IPK dan juga dilihat CV-nya, kemudian kalau nanti masuk ke psikotes, kalau lolos lagi nanti ke interview HRD, setelah HRD lolos nanti teman-teman masuk ke tahap terakhir atau selanjutnya yaitu di interview sama user atau dari pimpinan perusahaan gitu. Biasanya kalau pimpinan perusahaan atau pimpinan departemen akan menanyakan terkait dengan skill atau kemampuan desain yang teman-teman pahami itu apa aja. Nah, kalau teman-teman mengatakan Pak, saya memiliki kemampuan untuk software desain menggunakan CATIA, nah itu menjadi nilai plus dibandingkan pesaing-pesaing yang lainnya. Karena apa? Karena kalau saya amati itu jarang banget mahasiswa yang bisa menggunakan software CATIA atau alumni yang paham dengan software CATIA. Makanya di sini saya kasih info ke teman-teman agar teman-teman bisa bersaing di dunia industri ya, agar tidak kalah dengan kampus-kampus yang besar itu. Gitu. Oke, kita lanjuti ya. Jadi sebelum kita lanjut, Pak Dian, boleh kita potong sebentar? Iya, boleh. Sebelum kita ke prakteknya di sini, mungkin biar lebih menarik lagi, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya jawab seperti itu, silakan saya persilahkan. Boleh Pak. Kayak gitu, karena keterkaitannya memang betul apa yang saya sampaikan, yang Pak Dian sampaikan gitu, terkait dengan kenapa kok saya mengundang Pak Dian melalui virtual semacam ini. Itu salah satunya itu terkait dengan mata kuliah ini, permesinan industri gitu. Selama ini kan kita
di pemesinan industri ya mohon maaf ya seperti itu, oleh karena itu ya kita harus mempunyai pengetahuan lain kayak gitu ya. Misalnya saya awali aja pertanyaan, ini karena hanya 10 menit lagi kita akan break gitu ya, 10 menit lagi akan break dan nanti akan akan kita mulai lagi sesi yang kedua gitu ya. 10 menit lagi breaknya langsung sesi kedua untuk praktik gitu ya. Oke, share screen-nya dipotong dulu nggak apa-apa Pak? Nah, nggak apa-apa, silakan Pak. Ya, Pak Dian mungkin di share screen-nya ditutup dulu gitu ya. Kita ke ya. Oke, sudah Pak. Ya, siap. Nah, sekarang boleh silakan teman-teman menanyakan gitu ya. Saya awali pertanyaan seperti ini misalnya gitu Pak. Boleh. Kalau ada orang atau mahasiswa gitu ya, kan selama ini perkuliahan di kampus-kampus itu menggunakan SolidWorks dan lain sebagainya gitu. Kalau ada itu laku apa enggak sih Pak dalam tanda kutip gitu ya, SolidWorks, kalau kita hanya punya SolidWorks terus mahasiswa mempunyai kemampuan paling dasar ya AutoCAD seperti itu sudah bisa dikatakan laku belum di perusahaan seperti itu? Kalau untuk basic laku, karena apa? Karena emang perusahaan juga tahu ya, perusahaan pasti tahu karena dia kan pimpinan perusahaan pasti pernah sekolah dulu ya, pernah sekolah di jurusan yang sesuai dengan background-nya. Dia pasti tahu kalau basic dari software engineering pasti menggunakan SolidWorks ataupun Inventor ataupun AutoCAD. Jadi itu bisa menjadikan nilai basic dasar dari nilai poin utama dalam interview. Tapi ketika teman-teman menyebutkan saya bisa menggunakan software lain seperti CATIA, itu kalau perusahaan itu memang menggunakan software CATIA, itu teman-teman bisa dijadikan kandidat utama dari seleksi di HRD itu, karena seleksi di user, karena user berpikir daripada saya mempekerjakan karyawan yang belum menguasai software CATIA, lebih baik saya mempekerjakan orang yang sudah paham itu, sudah expert, sehingga ketika nanti masuk langsung ke departemen tersebut, dia langsung bisa menggunakan software itu. Jadi tidak perlu melakukan 2 kali training software gitu. Tapi kalau teman-teman menjawab hanya bisa menggunakan software seperti SolidWorks ataupun Inventor juga nggak masalah. Hanya saja nanti ketika salah satu kandidat yang lain itu dia bisa mengeksplain terkait dengan software itu, kemungkinan akan berat teman-teman akan bersaing di dunia kerja itu. Kalau misalkan saingannya bisa menggunakan software CATIA. Ya. Jadi kalau masih tahapannya sama-sama di kandidat lain menggunakan software yang sama, itu tidak masalah bagi saya. Itu tetap masih menjadi nilai plus gitu. Oke, yang lain mungkin mahasiswa silakan bertanya langsung saja pertanyaannya disampaikan, waktunya mepet sekali ini kayak gitu. Nanti sesi kedua langsung praktek dari Pak Dian gitu. Apa sih software CATIA-nya? Silakan, ini secara umum dulu gitu mungkin. Tentang khususnya dunia industri gitu ya, karena ini judulnya kan praktik permesinan industri gitu ya, di industri seperti apa dan lain sebagainya. Silakan. Atau mungkin sharing yang sudah pernah pengalaman di dunia industri gitu. Sok, silakan. Sore ini rata-rata semester berapa ya Pak? Ini semester 6. Oh, berarti udah praktik industri ya? Sudah mungkin. Nah, oke, silakan. Mungkin Muhammad Nur Hakim itu lagi ganti itu, silakan bertanya. Oh, ini ada yang mau nanya. Ya, rambutnya lagi Muhammad Nur Hakim baru ditata itu kayaknya gitu ya. Ya. Silakan. Ini ada yang bertanya, Pak, minta spek dari komputer atau laptop yang bisa buat nampung SolidWorks sama CATIA dong, Pak. Nah, ini tadi sudah disampaikan sebenarnya ya. Itu sudah saya sampaikan sebenarnya. Nanti saya review lagi ya sekilas. Ya. Intinya kalau software CATIA ataupun SolidWorks itu minimal dual core itu bisa. Dual core bisa. Untuk membuka nanti, bisa ya. Bisa. Ada catatan atau slide-nya nanti kan di saya ada. Kan nanti biar kita share gitu. Yang lain mungkin silakan. Tapi hanya silakan. Via chat atau via itu nggak apa-apa, karena ini waktu yang mengejar terus kita. Langsung saja dengan pertanyaan langsung, nggak perlu ngetik, nggak apa-apa, silakan.
Panji Atmoko, Febi Amanda, silakan. Rizky Maulana yang melet-melet terus itu fotonya, silakan. Yang lain juga boleh. Yusena, silakan. Dani Widianto, saya ngacak aja ini namanya gitu, silakan. Fikri Herlambang, mungkin Ahmed Fajri, yang tadi belum bisa masuk, sekarang sudah bisa masuk, silakan. Wahyu Fitri, silakan. Gus Bagus, Dani, dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya, silakan. Uswatu Rasana, Arjuni ini orang Kebumen juga Pak Dian, Arjuni. Oh iya. Iya. Salam Cuma kenal. Nur Hakim gitu, jangan cuma nganu rambutnya doang dong, yang kece dong. Ayo bertanya, Nur Hakim. Ya, silakan. Bebas, baik teman-teman bertanya terkait dengan proses seleksi interview ataupun terkait dengan di dunia industri itu seperti apa sih kalau di otomotif itu bisa ditanyakan kok. Iya. Insya Allah saya jawab semuanya nanti. Ini cuma tinggal sedikit lagi waktunya untuk sesi yang ini. Nah, from everyone. Pak mau bertanya dari Fitri, Wahyu Fitri. Kalau di industri ini biasanya kebanyakan kerjanya sistem kontrak atau bagaimana? Wahyu Fitri. Saya jawab ya. Kalau industrinya dia perusahaan-perusahaan yang cukup besar, biasanya dia nggak ada kontrak. Dia langsung sistemnya probation atau training gitu. Okay. Biasanya training itu 6 bulan. Ya, Pak Dian, 6 bulan ya. Halo, Pak Dian mati. Halo, Pak Dian. Suaranya, providernya Pak Dian. Ya intinya tadi bisa sistem kontrak juga, ya. Ada saya menangkap 6 bulan. Ada beberapa sistem. Ya, terkendala. Halo? Ya. Halo, pelan. Ya, pelan. Ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Arjuni. Silakan. Selain skill ini, skill apa sih yang bisa dipakai sebagai poin plus, Pak? Selain CATIA mungkin. Selain gambar dan lain sebagainya, skill plusnya. Untuk yang mesin ya? Iya. Saya fokusnya di mesin. Kalau mesin, kalau yang mesin tuh biasanya software, terkait dengan software 3 dimensi. Tapi kalau yang non-skill itu bisa terkait dengan pembuatan ini sih, PowerPoint biasanya. Tapi PowerPoint yang lebih ke bisa disimulasikan gitu. Karena kita biasanya membuat dokumen terkait dengan simulasi proses manufaktur untuk pembuatan report dokumen ya. Nah, itu bisa digunakan untuk nilai plus juga. Tapi menurut saya itu udah semua udah umum lah kalau PowerPoint itu. Tapi yang paling sering emang CATIA sih. CATIA. Kalau software itu. Software bukan CATIA sering. Software CAD, nggak cuma CATIA. Oke. Gitu sih. Ya, ada masih banyak pertanyaan lagi. Ini saya close dulu. Saya close dulu karena waktu sudah habis gitu ya. Waktu sudah habis. Nanti saya buat room lagi 5 menit lagi ya. Setelah yang satu ini lewat gitu ya, iklan. Kita mulai lagi cek di grup masing-masing WhatsApp gitu ya. Nanti saya